Pemirsa Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Dahan pohon tua di kuburan adat Celuk, Desa Buruan Gianyar, tumbang dan menimpa 2 mobil. Polisi meringkus 2 tersangka pembobol villa di Ubud Gianyar. Seorang warga Jemberana menekuni usaha pembuatan sangkar burung dengan omset jutaan rupiah per bulan. Dahan pohon tua di kuburan adat Celuk, Desa Buruan Blabatu Gianyar, tumbang akhir pekan lalu. Sebagian batang menimpa 2 mobil yang ada di dalam garasi. Batang pohon juga merusak sawah yang bersebelahan dengan kuburan. Batang pohon yang tumbang diperkirakan sudah tua dan rapuh. Ada salah satu warga datang ke rumah memberitahu bahwa pohon yang ada di situ ini repas. Akhirnya tiang meluncur memiliki dari petugas BB belum ada. Akhirnya tiang cek niki jatuhnya pohon, menimpalah niki ada garase sewaan, ada 2 mobil. Tapi tidaklah begitu mobil karena ada sekitar lagi 5 cm lah. Antara mungkin dipegang dari napi ada nika. Oplang cara napi yang nika. Hanya garase nika. Nika akhirnya dan mobil masalah bisa. Tapi ada suara besar sekali sampai bergetar. Nah, rumah saya dia ada di belakang ini. Semua penduduk keluar di sini sampai bukan di sini saja terdengar sampai ke wilayah Celuk di sana terdengar hentakan suaranya. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi setelah kita cek ya pohon ini yang tumbang. Padahal tidak ada angin sama sekali, tidak ada hujan dan terang menderang itu cuaca. Suatu kalau dibilang aneh ya aneh. Tetapi itulah yang terjadi. Akhirnya kami di sini lewat saya menelepon BPBD untuk mengevakuasi garasi ini karena ada 2 mobil yang terjebak di reruntuhan garasi ini dari pohon itu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Batang pohon yang tumbang selanjutnya dipindahkan oleh petugas BPBD Gianyar. Tim liputan melaporkan dari Gianyar. Haji Abdul Rayyan, Haji Abdul Razefa Raja Hussein. Ribuan umat Islam dari sejumlah kampung Muslim di Karangasem melaksanakan sholat Idul Adha akhir pekan lalu. Di Kampung Dangin Seme, Amlapura, pelaksanaan sholat diikuti ribuan jemaah. Sholat Idul Adha dilaksanakan di Masjid Ibnu Sina, Dangin Seme. Inti dari khutbah sholat Id pada hari ini yaitu pesan untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik pun itu di bulan-bulan haji atau di bulan-bulan yang lainnya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita di sepanjang masa, di sepanjang waktu dan di sepanjang tempat, dan lebih menekankan kepada ajakan untuk berkurban sesuai dengan kemampuan setiap kaum muslimin. Kalau tidak bisa hari ini mungkin di tahun depan dan tahun-tahun berikutnya, dan semangat untuk berikhlas dalam berislam, juga dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan agar kaum muslimin bisa lebih baik dengan perkembangan masa ini. Usai sholat, para jemaah melaksanakan tradisi halal bihalal dan saling memaafkan. Perayaan Idul Adha dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban, sapi dan kambing. Tim liputan melaporkan dari Karangasem.
Belasan hewan kurban di gedung LDH Denpasar diperiksa kesehatannya oleh dokter hewan dari Universitas Udayana hari Minggu lalu. Petugas memeriksa bagian hidung, mulut, serta suhu badan hewan. Hewan yang akan disembelih dipastikan sehat, tidak terpapar penyakit mulut dan kuku. Di sini melakukan pemeriksaan antemortem dan juga postmortem. Mungkin yang perlu diperhatikan di sini untuk kesehatan hewannya, kita melihat gimana gejala-gejala klinis, apakah ada indikasi dia terserang adanya PMK atau tidak gitu. Kita lihat apakah di mulutnya, di hidungnya ada leleran atau tidak. Kemudian yang terindikasi PMK itu kita cek apakah itu benar atau tidak gitu. Terus ya yang indikasinya itu seperti salivasi, seperti tadi ada leleran itu. Ada Lepuh di muka, di mulut sama di kuku. Gitu. Terus biasanya dia itu nanti air liurnya itu netes gitu dari mulutnya. Terus suhunya juga tinggi. Tapi kalau di sini sendiri sih ini memang tergolong udah sehat ya Pak ya. Karena mungkin sudah dilakukan pemeriksaan juga ya Pak ya. Nggak mungkin kalau belum dilakukan pemeriksaan tapi dikurbankan kan nggak mungkin juga. Wabah PMK tidak berpengaruh terhadap niat umat untuk berkurban. Namun jumlah hewan kurban diakui berkurang karena terdampak wabah PMK. Sapi itu 101 ekor, kambingnya 215. Ini kalau dibanding tahun lalu, sapinya ini sudah lebih, rata-rata di atas 100. Jadi ada penurunan. Kalau kambing ini ada penurunan 15%. Ini pengaruhnya kan banyak dibawa ke sapi, kemudian penyakit ini gajah nyari hewannya juga selektif sekali, jadi ya susah gampang gitu ya. Di samping mungkin harga juga lumayan ada kenaikan sehingga, namun semangat dan jumlah nominal itu tidak berkurang, cuma ekornya ada kurang dikit kambingnya. Harga satu ekor sapi seberat 500 kg kini mencapai 20 juta rupiah per ekor. Sementara harga satu ekor kambing rata-rata 2 juta hingga 3,5 juta rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.